pastinya waktu pandemi kayak gini harus tetap semangat dong. Oh ya, kali ini kita mau bicara tentang apa yo? Pendidikan sebelum pandemi. Nah, pendidikan sebelum pandemi. Tapi pertama kenalan dulu yuk, kan ada patah tak kenal maka tak sayang. Kalau saya Jessica, ini Saya Daniel. saya Friska. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas tentang kebiasaan-kebiasaan apa sih yang beda banget waktu sebelum pandemi dan sudah pandemi. Kalau aku sih, kebiasaan sebelum pandemi. Kalau belajar di sekolah, pastinya diawasi guru, ya nggak? Ya iyalah ada guru. Jadi kalau di rumah itu otomatis aku lebih males. Gimana ya? Fleksibel banget kalau belajar di rumah Iya, itu. bener-bener. Kebiasaan Kan di ada rumah. orang tua kalau di rumah. Ya gimana ya kan? Orang tua beda nggak sih sama guru? Nggak ngasih nilai Ada soalnya juga beda orang sih, tua. Iya, kita masih lebih takut ke guru daripada orang tua. Kalau Benar. masalah kita lagi belajar ya, apalagi diawasin. Bayangin diawasin guru sama diawasin orang tua. Beda banget maksudnya. Barang tuh nilai. Udah, Iya. takut. Coba nih ceritain kebiasaan apa sih? Kalau aku di rumah sih masih kayak normal-normal aja ya. Cuma lebih banyak nganggurnya gitu. Iya sih, pasti banyak waktu yang kita habiskan di rumah emang. Bener, kalau di rumah sih ya sebagai aku kan juga pemain game. Ya kalau di rumah mah main game juga. Banyak halangan ya sih. Kalau Banyak mau penghambat belajar itu jadinya buat agak untuk belajar itu banyak yang lari. nggak ada niat deh. Kayak nonton drakor terus habis Ya, itu ya. ini yang perempuan biasanya. Tapi selama tugas kita udah selesai nggak apa-apa kan? Iya. Seharusnya gitu sih, tapi kadang ya jujur aja, aku kadang masih suka molor dari deadline. Bener, molor banget kalau di rumah. Meskipun sudah ada jadwal, kita biasanya lebih teratur lah ya. Biasanya di sekolah sudah ada jadwal, tapi sekarang daring kita ada jadwal. Tapi untuk menyelesaikan PR tugas kita itu pasti bakal lebih lama karena banyak hambatan itu kalau di rumah. Lebih santai sama kadang-kadang lupa deadline gitu. Hah, Iya bener. ya. Nah, jadi cara belajar kalian pasti beda dong. Gimana sih cara belajar kalian kok di rumah? Kan Kalau pasti beda-beda. aku dulu apa kamu? Kamu. Aku ya. Jadi aku ini manusia nokturnal. Jadi kalau belajar aku biasanya malam memang. Nggak ngantuk emang kalau. Enggak, justru Jamnya kalau berubah. iya. Udah Kalau balik ya. kalau pagi ngantuk banget. Wah, Gimana susah. ya? Di lain sisi juga tugas biasanya aku kerjain malam gitu. Niat-niatnya belajar tuh malam. Itu sih, kalau soalnya kalau belajarnya aku setengah-setengah, misalnya aku jam 7 sampai jam 10 belajar ini, nggak bisa. Harus misalnya dalam satu sesi aku belajar satu mapel gitu. Tapi kan jadwal kita pagi, tetap ada Bener. sekolah daring, virtual Nah. atau kita biasanya Zoom, Google Meet. Intinya nggak diawasi kan. Oke, kembali lagi. Ya, oke, fine. Tapi kita perlu guru dong, nggak bisa Bener. kayak gitu. Perlu guru banget sih. Sekolah daring, guru itu kosong pasti. sekolah daring itu bukan sama dengan libur. Iyalah Nggak jelas. sama banget karena kan sekolah daring itu kalau libur kan bebas tugas. Ini pasti kita sebagai siswa ada kewajiban Iya. belajar terus ngerjain Ya, tugas. jangan lupa kita itu juga perannya ya seorang pelajar. Dan pasti kita harus menghargai guru nggak sih? Iya Iya. dong, jadi tinggal tidur ya. Jujur mungkin aku pernah, tapi setidaknya aku selalu dengerin guru itu bicara sih. Kita pasti pernah lah, kadang pernah ketiduran Iya sih. tapi langsung bangun pas tahu gurunya ngomong gitu. Cara belajar ditentukan guru banget ya. Jadi kalau nggak ada guru rasanya bebas, tapi Iya. konsekuensinya kita jadi agak Kita bener-bener butuh guru sih. bener-bener butuh. Jadinya Kita nggak bisa tanpa guru. baru sadar sekarang kan. Ya Tuhan. Baru sadar sekarang kalau udah pandemi gini baru sadar. Nah, kalau misalnya kayak gitu, selain belajar nih, pasti ada yang beda nih. Biasanya kan kumpul sama teman-teman gitu. Jelas. Terus sekarang udah di rumah sendiri-sendiri, jarang ketemu. Ini gimana nih rasanya? Yang paling dikangenin apa sih dari Kangen. waktu-waktu sebelum pandemi ini? Kangen semua lah, ya ampun. Kangen jam kos sih. Itu yang ditanti-tanti. Iya, jadi jam kos di sekolah itu beda banget kalau jam kosnya di Ya rumah. lah, kita di sekolah kan ketemu teman-teman. Bener. Evan barengnya sama Heeh. teman ya, Iya. jadi nggak sendiri. Bolosnya ke kantin gitu loh. Kalau sekarang ke kantin sekolah nggak bisa. Sepi. Kita habisin waktu di sekolah tuh loh sama teman-teman. Hmm.
Biasanya sekolah full day. Kita sekolah berapa jam? 8 jam lah, jam 7 pagi sampai sore. Belum lagi kalau ada ekstrakurikuler. Bener. Dan tiba-tiba aja ada kebiasaan new normal ini, ada pandemi ini, kita tiba-tiba langsung di rumah. Bener. Langsung kayak gini rasanya beda nyimpang banget ya sih. Padahal dulu pengen libur banget kan, tapi sekarang Pengen libur banget. Ya, sekarang udah malah pengen sekolah. Pengen libur sekolah. banget sama temen gitu ya. Iya, Impactnya besar banget ya Pak. kangen banget sih. Kita nggak anu ya, apa? Kayak nggak bakal Nggak expect, expect. Jadinya awalnya 2 nggak mikir sampai sana. Oh iya benar. Awalnya Awalnya 2 minggu. Maret nggak sih itu? Maret sampai sekarang udah 7 bulan kita. Sampai November kan sekarang. Iya. Kayak bayi mau lahir nggak sih? Tinggal 2 bulan lagi prematur. 2 bulan lagi. Malah yang tadi kelas 10 tiba-tiba udah kelas 11, Iya. kelas 11 2 bulan. Oh kasihan sih sama adik kelas kita. Kaget. Nggak merasakan MPLS. MPLS Benar. keseruannya pasti ya mungkin beda sih. Waktu itu aku jadi OSIS kawan itu kemarin. Pasti rasanya flat karena mereka MPLS cuma ya secara daring. Gak tatap cuma muka. Virtual iya, enggak. Karena kita kan dulu ada inaugurasi, nginep di sekolah. Itu seru-serunya Iya. pastinya. Memorable banget. Ih kangen deh. Ya, kapan ya? Kapan coba sekolah? Nah, teman-teman pasti sering merasakan yang sama dong kan, kita sama-sama siswa, suka dukanya pasti sama. Iya. Nah, pasti menurut teman-teman ini ada nggak sih tips and trick buat teman-teman lainnya di rumah yang bisa membuat lebih bisa belajarnya itu lebih enak, lebih efektif lagi dan lebih masuk di otak aja gitu. Gimana? Aku nih. Adaptasi dulu. Oke. Menurutku nih Mhm. harus menghormati guru pertama. Ya. Tips belajar Siap. ini bukan tips sebenarnya sih. Ini memang harus kewajiban. Tapi sekarang orang-orang pada lalai sama kewajiban mereka gitu. Oh, Guru nggak penting jadi sekarang kan. iya. Kalau dari nggak kelihatan banget nggak sih Ah, perannya itu. Jadi pertama kita harus tahu bahwa peran guru itu penting. Jangan sampai lupa kita punya tugas. Ya, kita tuh ya pelajar harus menghargai guru lah. Menghargai kewajiban sama guru kan Benar. susah nanti kita nanti. Oke. Ya, kalau menurut aku ya, kan itu tadi dari segi guru. Sekarang yang paling benar, yang paling besar sebenarnya itu dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sih kalau menurut aku. Tipsnya ya pasti inisiatif dari dalam diri. Kita harus punya niat lah, punya tekad buat ayolah belajar itu kan ya buat diri benar. kita, bukan buat nilai untuk kuantitas nilai kita di rapot. Yang benar itu kita sekolah untuk kualitas kita, bukan kuantitas yang kita dapat dari sekolah. Jadi kayak percuma dong nilainya bagus tapi pas tuh Iya. ada dunia kerja apa blank dong, Blank itu kan banget, nggak iya. ada manfaatnya kan. Benar banget. Nah itu tadi teman-teman sebuah problema dan juga ada tips and trick dari teman-teman kita di sini. Jadi kalian meskipun di rumah belajarnya tanpa diawasi guru, ingat ya prioritaskan pelajaran kalian. Jadi jangan lupain tugas, ulangan dan meeting-meeting dari guru kalian. Pokoknya kalian harus rajin belajar dan ingat sekolah itu bukan libur. Jadi selain itu juga bersyukur sih harusnya. Nah, Kita juga harus bersyukur kalau misalnya kita udah punya media buat belajar. Terus kita nggak kasihan kah sama Beberapa orang-orang itu? sekolah di wilayah kita kan juga udah masuk sekarang. Iya, udah harusnya masuk. mereka lebih bersyukur Ah. sih. Harus menghargai keberadaan teman kebiasaan baru meskipun di kondisi seperti ini. Cuma beberapa sekolah aja yang sudah masuk ke sekolah. Bener. Ya, Kita pun masih belum boleh kan? harus lebih bersyukur untuk belajar yang lebih giat, menghargai guru. Selain itu, aku punya pesan sih, ya buat kalian yang udah masuk sekolah, tetap jaga kesehatan ya. Terus tetap patuhi protokol kesehatan, pakai face shield kayak kita, Ya benar. jaga jarak, dan bawa hand sanitizer. Jadi gimana ya? Pertama tadi emang harus bersyukur dulu. Bersyukur kalau kita ini masih bisa belajar pakai media yang kita punya. Gitu. Kasian banget loh sama mereka yang nggak bisa belajar pakai media seadanya, Iya. nyari-nyari kota. bahkan harus Terus pergi ke warnet atau Heeh. ke sekolahnya untuk karena kembali lagi mereka nggak expect gitu, kayak gini. Itu aja sih. Nah itu tadi teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Selalu jaga kesehatan ya. Dan terima kasih telah menonton podcast kita kali ini dan sampai jumpa. Dah.